Tuhan Yesus. Kemana naik? Kemana? Ayo. Ada yang tahu? Naik. Salah itu lagu anak-anak kecil. Tapi naik ke surga. Oke, sebelum kita ibadah, siapkan dirinya, siapkan hatinya. Kita mau saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, berarti hari ini kita gereja karena hari kenaikan Tuhan Yesus ya, Ina? Iya, Kakak. Semua bangkit berdiri. Kita harus senang karena Tuhan Yesus sudah naik ke Surga. Oke, kita angkat lagu pujian kita memasuki gerbangnya. Semuanya sambil berdiri ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Memasuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya, kita sebelum bernyanyi, Ina mau tanya dulu deh sama anak-anak yang di rumah. Siapa yang mau jadi anak Allah? Aku Ina. Ya, kita semua mau jadi anak Allah. Iya, kita sekarang bernyanyi. Aku anak Allah, Yesus namanya. Berdiri kami lagi. Iya, ayo nak ya, berdiri semuanya ya. Happy ya. Karena kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kuasa membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Tuhan gentar, karena Tuhan yang memegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Marilah kita mengucapkan doa pengampunan dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Oke. Siapa kan tadi Tuhan Yesus sudah naik ya, Ina? Berarti kita sudah menang. Siapa yang merasa dirinya sudah menang? Memang sudah menang. Sudah menang. Sudah menang ya, Ina? Sudah menang. Semangat dong. Iya, buat semua adik-adik kakak, karena kita sudah menang, kita harus bersuka cita. Kita masih berdiri lagi boleh, dan kita tetap semangat. Kita akan
bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu ya. Warta sekolah minggu buat tanggal 13 Mei. Kita hari ini hari apa? Ayo. Hari kenaikan. Hari kenaikan siapa, Kak? Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Senang gak kalau Tuhan Yesus naik ke surga? Senang ya. Iya, sangat senang ya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyiapkan tempat kita di surga. Waduh, enak banget ya. Tuhan Yesus sudah kasih tempat kita duduk di surga. Berarti kita harus berbahagia ya. Senang kan? Senang banget ya punya Tuhan Yesus yang sudah menyiapkan tempat buat semua anak-anaknya. Nah, ini juga ya udah mulai dekat deh ke bulan November. Kita hitung lagi yuk, sekarang bulan 5. Habis bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November. Berarti berapa bulan lagi, Kak? 6 bulan. 6 bulan itu tidak terasa ya. Satu semester ini dia. Nah, Inang mau mengingatkan celengannya ya sayangnya. Jangan lupa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Semuanya itu untuk kita serahkan ke panti asuhan ya. Itu tanda kita mengasihi sesama kita. Oke? Jangan lupa ya nak. Ini pesannya, jangan lupa berapapun uangnya. Itulah kebaikan kamu untuk teman-temanmu yang di panti asuhan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, terima kasih Nah. Sebelum habis ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi kan ini harinya hari sukacita banget kan? Hari sukacita banget. Kita mau angkat lagi pujian kita yang semangat lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Injil semekan, ganti budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada perayaan di hari Kamis ini. Kita diberikan firman Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11
Demikian dikatakan firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian dikatakan firman Tuhan. Adik-adik pasti pernah melihat gambar bahwa Yesus naik ke surga. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, pasti pernah mungkin melihat ukiran atau gambar di kalender bahwa Yesus naik ke surga, ya, beragam bentuk gambar tentang Yesus yang naik ke surga. Nah, Yesus naik atau terangkat ke surga dengan tujuan untuk mempersiapkan tempat atau untuk diwariskan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka Yesus harus menyiapkan tempat-tempat orang-orang yang percaya. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita seperti khotbah pada hari Minggu kemarin, bahwa kita yang sudah dibaptis oleh Yesus, kita di dalam dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita sudah dibawa kepada terang kehidupan yang baru. Nah, bagaimana kita mempertahankan terang itu, makna baptisan itu di dalam kehidupan kita. Nah, dalam firman ini dikatakan bahwa Yesus terangkat ke surga. Ada nggak pertanyaan dalam pikiran adik-adik? Loh, terangkat ke surga. Apakah ada embusan angin yang mengangkat Yesus? Atau seperti roket? Pernah lihat roket ya? Mau terbang dia, terbang, naik ke atas. Pernah nggak? Apakah seperti itu Yesus? Nah, keterangkatnya Yesus ke surga itu bukan dapat atau tidak dapat dianalisa oleh pikiran manusia, karena itu adalah kuasa Allah di dalam diri Yesus. Jadi kita tidak bisa, oh Yesus itu terangkat karena angin yang kencang. Bukan. Emangnya kayak mercon. Enggak. Bukan. Itu kuasa Allah yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Yesus terangkat ke surga. Dia naik ke surga. Nah, tadi dikatakan ketika Yesus naik ke surga, kalau dalam khotbah minggu lalu, bahwa Yesus mengajak 11 muridnya untuk naik atau pergi ke Galilea. Nah, di Galilea ini mereka berkumpul. Nah, Yesus memberikan amanat agung, kan? Nah, kalau dalam teks ini Yesus mengajak murid-muridnya tadi yang berkumpul di Galilea itu untuk menyaksikan dia naik terangkat ke surga. Lalu ada malaikat mengatakan tadi, "Hai orang Galilea." Nah, karena mereka berkumpul di Galilea, maka yang ada di sana adalah orang Galilea. Menyatakan bahwa jangan hanya tercengang melihat Yesus Yesus naik ke surga, tetapi apa yang sudah dipesankan oleh Yesus untuk memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke seluruh ujung bumi dunia, kita
diajak untuk memberitakan Injil. Nah, kalau kita memberitakan Injil, berarti kita sudah menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh Yesus dalam diri kita. Nah, adik-adik adalah anak-anak terang, anak-anak yang sudah dibaptis, anak-anak yang sudah menerima kasih karunia Allah. Nah, supaya firman Tuhan ini terus terberita dengan baik, maka kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, patuh kepada orang tua, ya, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus, lalu nanti kita akan merayakan turunnya Roh Kudus. Nah, roh yang ada dalam diri kita itulah yang membimbing kita, yang menuntun kita untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu membisikkan kepada kita, jangan lakukan mencuri, jangan lakukan berdusta, jangan membunuh. Nah, ya kan? Melalui firman Tuhan juga kita diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan ini memberikan kita keyakinan bahwa nanti ketika kita mati, kita meyakini bahwa Yesus yang sudah mati telah mati bersama-sama dengan kita nantinya. Yesus yang sudah bangkit, maka nanti ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, sama seperti dia naik ke surga, dia atau kita akan juga bangkit dan naik bersama-sama dengan Yesus di surga, jika kita tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tadi mengucapkan pengakuan iman, kan tadi ada di situ kan, dia akan datang pada hari yang ketiga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kita mati, kita bangkit, maka akan berkumpullah di sana, maka Yesus datang menghakimi kita. Ya, yang percaya, yang sudah dibaptis, dia akan selamat. Tetapi yang tidak percaya dan tidak mau dibaptis, dia akan dihukum. Ya, untuk itu kami juga menghimbau kepada orang tua kami, kembali tetap diingatkan, baptisan kudus itu sangatlah baik dan harus kita lakukan untuk kebaikan anak-anak kita, agar mereka menjadi pewaris kerajaan Allah dan mereka atau nama mereka tertulis di dalam buku kehidupan. Nah, disitulah ketika kedatangan Yesus penghakiman itu, kita yang sudah dibaptis, nama kita sudah ditulis dalam buku kehidupan. Disebutlah nama kita. Contoh, siapa ya namanya ya? Pelangi. Dipanggil satu-satu. Lihatlah buku apa yang kita perbuat selama hidup kita. Lalu Tuhan akan memberikan, itu tadi kan Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada kita. Nah, kalau nama kita disebut, kita masuk surga. Nah, disitulah kita akan duduk bersama-sama dengan Yesus, memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita ketika kita berada duduk bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus. Semuanya sudah indah. Tidak seindah kehidupan kita di dunia ini. Lebih indah nantinya di surga. Semuanya berlapis emas. Sekarang masih berlapis ya marmer, itu yang paling hebat lantai sekarang. Kalau nanti di surga kita semua bernyanyi, malaikat-malaikat, baju kita tidak ada lagi baju yang hitam, tidak lagi baju yang orange, warna pelangi, tidak ada lagi. Semuanya sudah berpakaian yang putih, suci. Tidak ada lagi dosa di sana. Semua akan bernyanyi bersukacita. Ya, kita percaya Yesus yang naik ke surga telah menyediakan tempat bagiku, bagimu, bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu teruslah jaga iman percayamu kepada Tuhan, agar kita nanti sama-sama duduk bersama di surga yang bakal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan dalam minggu hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Walaupun kami rayakan di hari Kamis, Tuhan yang selalu mengingatkan kami bahwa dengan terangkatnya Engkau ke surga untuk memberikan
jaminan, keyakinan kepada kami bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang terus berjuang di dalam imannya dan setia menghadapi segala tantangan yang ada di dunia ini dan memberitakan Injil, maka akan Engkau berikan jerih payah orang yang percaya, yaitu surga yang bakal. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, bimbing kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami selalu berjalan di jalan-Mu yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kekuatan dan semangat kepada setiap orang tua untuk membimbing anak-anak yang telah Engkau anugerahkan dalam keluarga jemaat Tuhan HKBP Agape yang Engkau kasihi ini, agar anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak terang dan anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati setiap pekerjaan orang tua anak-anak kami masing-masing, agar setiap kebutuhan jasmani secara khusus rohani semakin bertumbuh di dalam Engkau. Seluruh pelayanan di gerejamu HKBP Agape, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Allah, dan jemaat-Mu boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Dalam Kristus Yesus kami serahkan doa kami ini kepada Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Udah disiapkan kan? Pasti anak-anak malam minggu sebelum mulai ibadah udah mempersiapkan lebih dulu ya. Oke, sekarang kita nyanyi ya. Boleh dengar lagi nggak? Boleh dong Ina. Boleh ya. Karena kita harus berbahagia udah naik Tuhan Yesus ke surga. Yuk, dengar lagi ya sayangnya. Kita angkat lagu pujian kita, di sana dong kubur Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Nya. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami sekalian. Salam sehat.
ini yang kami sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.